Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas Biologi A semester 4, yang beranggotakan saya sendiri, Devitri Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 2008106003 bersama dua rekan saya, yakni Inas Nasrohatul Maula dengan nomor induk mahasiswa 2008106012 dan Siti Khairiyah dengan nomor induk mahasiswa 2008106011. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai Retroviridae. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas terstruktur pada mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Dr. Evi Rofiati, SSI, MPD. Hal-hal yang akan dibahas pada materi Retroviridae yaitu yang pertama ada definisi, struktur, dan karakteristik Retroviridae. Yang kedua ada siklus hidup atau siklus replikasi Retroviridae. Yang ketiga klasifikasi Retroviridae. Yang keempat penyakit yang disebabkan oleh Retroviridae. Yang kelima ada diagnosa dan tahapan diagnosa HIV. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu ada pengobatan dan pencegahan HIV. Bagian pertama yaitu definisi, struktur, dan juga karakteristik dari Retroviridae. Retrovirus merupakan virus yang termasuk ke dalam kelompok Retroviridae. Retrovirus merupakan virus berkapsul yang memiliki genom RNA dan bereplikasi melalui intermediate DNA. Retrovirus memiliki struktur, komposisi, dan cara replikasi yang sama. Retrovirus memerlukan enzim reverse transcriptase untuk melaksanakan transkripsi balik dari genom RNA menjadi DNA, kemudian dapat berintegrasi ke genom inang karena adanya enzim integrase. Karena enzim reverse transcriptase tidak memiliki aktivitas proofreading seperti yang dimiliki oleh DNA polimerase, maka retrovirus cepat sekali bermutasi. Hal inilah yang menyebabkan virus dengan cepat menjadi resisten terhadap obat antivirus dan menyulitkan pengembangan vaksin yang efektif terhadap retrovirus. Selanjutnya yaitu struktur dari retrovirus. Virion retrovirus terdiri dari partikel yang diselimuti dengan diameter sekitar 100 nanometer. Amplop lipid luar terdiri dari glikoprotein. Virion juga mengandung 2 molekul RNA untai tunggal identik dengan panjang 7-10 kilobase. Kedua molekul hadir sebagai dimer, dibentuk oleh pasangan basa antara urutan komplementer. Meskipun virion dari retrovirus yang berbeda tidak memiliki morfologi atau biologi yang sama, semua komponen virion sangat mirip. Komponen utama virion yaitu terdiri dari amplop, protein, dan juga RNA. Struktur dari retrovirus dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada karakteristik dari Retroviridae. Karakteristik yang pertama yaitu retrovirus merupakan virus berkapsul yang memiliki genom RNA dan replikasi melalui intermediate DNA. Yang kedua, virion berdiameter 80-100 nanometer dan membran lipid sebelah luarnya bergabung dengan glikoprotein. Yang ketiga, bentuk dan lokasi dari protein internal mencirikan berbagai variasi genus retrovirus. Yang keempat, RNA virion berukuran 7-12 kilobase, berbentuk linear, rantai tunggal, dan mempunyai polaritas positif. Yang kelima, temuan klinis untuk retrovirus yaitu demam, sakit kepala, mual, diare, dan adanya pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, dan juga pangkal paha. Yang keenam, salah satu penyakit yang disebabkan oleh retrovirus yakni HIV. Gejala yang menunjukkan stadium lanjut dari HIV yaitu kehilangan berat badan dengan cepat, batuk kering, demam atau berkeringat pada malam hari, kelelahan, diare berkepanjangan, depresi, serta gangguan syaraf.
Bagian yang kedua yaitu siklus hidup atau siklus replikasi dari Retroviridae. Siklus hidup atau siklus replikasi Retroviridae terdiri dari 7 tahap. Tahap yang pertama yaitu infeksi. Retrovirus bersentuhan dengan inang dan menginfeksi sel normal tubuh inang. Tahap yang kedua ada internalisasi. Genom RNA dari retrovirus masuk ke dalam sitoplasma sel inang. Tahap ketiga yaitu transkripsi terbalik. Dalam sitoplasma sel inang, proses transkripsi balik berlangsung. cDNA atau DNA virus dihasilkan dari genom RNA virus dengan bantuan enzim yang dikenal sebagai reverse transcriptase dan prosesnya dikenal sebagai transkripsi balik. Tahap keempat yaitu integrasi. cDNA atau DNA virus sekarang menyatu dengan genom sel inang dengan bantuan enzim yang dikenal sebagai enzim integrase. Tahap kelima ada ekspresi gen viral. Gen virus kemudian ditranskripsi untuk membentuk mRNA yang kemudian mengalami translasi untuk menghasilkan protein virus. Tahap keenam yaitu pelepasan partikel virus. Partikel virus kemudian dilepaskan dari sel inang dengan memecahkan membran sel inang pada fase litik. Tahap terakhir atau tahap ketujuh yaitu infeksi menyebar. Partikel virus yang dilepaskan dari sel inang kemudian menginfeksi sel inang tetangga. Untuk siklus hidup atau siklus replikasi Retroviridae dapat dilihat pada gambar berikut. Bagian ketiga yaitu klasifikasi Retroviridae. Berdasarkan genomnya, retrovirus terbagi menjadi 2 kategori besar, yaitu retrovirus simple dan juga retrovirus kompleks. Semua retrovirus mengandung 3 domain utama yang mengkode protein virion, yaitu GAG, POL, dan juga NV. GAG berperan untuk mengarahkan sintesis protein internal yang akan membentuk kapsid, matriks, dan juga nukleoprotein. Kemudian POL mengandung informasi untuk enzim reverse transcriptase. Sementara itu, NV mengandung komponen permukaan dan transmembran dari protein envelope virus. Retrovirus dibagi menjadi 7 genus. 6 genus termasuk ke dalam subfamily Orthorhynchovirinae dan 1 genus termasuk ke dalam subfamily Spumaretroviridae. Untuk lebih jelasnya, klasifikasi Retroviridae dapat dilihat pada bagan berikut. Virus yang termasuk ke dalam famili Retroviridae terbagi menjadi 2 subfamily, yakni Orthorhynchovirinae dan juga Spumaretroviridae. Subfamili Orthorhynchovirinae terbagi menjadi 6 genus. Di antaranya yaitu Alpha retrovirus, Beta retrovirus, Gamma retrovirus, Delta retrovirus, Epsilon retrovirus, dan juga lentivirus. Sementara itu, subfamili Spumaretrovirus hanya terbagi menjadi 1 genus, yakni genus Spumavirus. Alpha retrovirus. Alpha retrovirus adalah retrovirus sederhana yang berasal dari burung dan merupakan retrovirus pertama yang ditemukan terutama pada ayam yang menyebabkan leukemia dan sarkoma. Ciri virion dari genus ini yaitu berselubung, berbentuk bulat hingga pleomorfik, berdiameter 80 sampai 100 nm. Spesies genus dari virus ini yaitu Rous sarcomavirus dan Avian sarcomavirus leukosis. Beta retrovirus. Ciri dari genus beta retrovirus yaitu berselubung, berbentuk bulat hingga pleomorfik, berdiameter 80 sampai 100 nm. Spesies dari genus ini yaitu Mouse virus tumor mamai atau virus tumor mamai tikus. Kemudian Jagsite domba retrovirus yang merupakan agen penyebab penyakit kanker paru-paru menular pada domba. Penularan kebanyakan melalui susu yang terinfeksi. Gamma retrovirus.
Gamma retrovirus merupakan virus sederhana yang ditemukan pada tikus, kucing, burung, dan oakra. Mereka menyebabkan berbagai sarkoma, leukemia, dan penurunan kekebalan pada mamalia, reptil, dan juga burung. Virion dari genus Gamma retrovirus memiliki ciri-ciri berselubung, berbentuk bulat hingga pleomorfik, berdiameter 80-100 nm. Kemudian spesies dari genus ini yaitu virus leukemia murin, virus leukemia kucing, virus reticuloendotheliosis, dan virus leukemia gibbon-Apert. Delta retrovirus. Ciri dari genus ini yaitu memiliki amplop, berbentuk bulat sampai pleomorfik, berdiameter 80-100 nm. Spesies dari genus ini yaitu Human T lymphotropic atau HTLV, jenis 1-4 yang dapat menginfeksi sel darah putih manusia, serta dapat menyebabkan penyakit pada sistem saraf atau leukemia. Kemudian simian T lymphotropic atau STLV tipe 1-4. Keduanya ditularkan melalui kontak seksual dan maternal neonatal. Kemudian bovine virus leukemia atau jenis retrovirus yang menyebabkan leukosis pada sapi dan penularannya secara maternal neonatal. Epsilon retrovirus. Epsilon retrovirus adalah genus Retroviridae yang hanya menginfeksi ikan. Virion dari genus Epsilon retrovirus memiliki ciri-ciri berselubung, berbentuk bulat, berdiameter 80-100 nm. Spesies dari genus ini yaitu Walleye virus dermal sarkoma dan Walleye epidermal virus hyperplasia. Spesies dari genus ini banyak ditemukan di Amerika Utara dan biasanya penularan melalui air. Lentivirus. Lentivirus adalah genus retrovirus yang menyebabkan penyakit kronis dan mematikan dengan periode inkubasi yang lama pada manusia atau spesies mamalia lainnya. Kebanyakan sektor lentiviral didasarkan pada Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang menyebabkan AIDS. HIV menginfeksi beberapa jenis sel darah putih, terutama sel CD4 yang memiliki fungsi penting dalam sistem kekebalan tubuh. Virus yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan dan merusak sistem kekebalan tubuh sehingga orang yang terinfeksi akan mengalami defisiensi imun secara bertahap. Sifat-sifat lentivirus. Yang pertama, virion, bulat berdiameter 100-140 nm, inti silindris, genom, RNA untai tunggal linier, positif sense 9-10 kb, diploid, genom lebih kompleks daripada retrovirus. Organik, paling tidak mengandung 6 gen replikasi tambahan. Protein, selubung glikoprotein mengalami variasi organik. Enzim referense transkriptase terkandung di dalam virion. Selubungnya ada. Replikasi, referensi transkriptase mengkatalis transkripsi RNA virus menjadi DNA. DNA provirus merupakan cetakan untuk RNA virus. Sering timbul varialitas genetik. Pematang, partikel bertunas dari selaput plasma. Karakter yang menonjolnya yaitu anggotanya adalah non-onkogenik dan mungkin sitosidal, menginfeksi sel sistem imun. Provirus secara tetap berkaitan dengan sel. Ekspresi virus terbatas in vivo, menyebabkan penyakit kronik, progresif lambat, replikasi sangat spesifik. Kelompoknya termasuk virus penyebab AIDS. Spurmavirus. Spurmavirus adalah virus yang memiliki morfologi yang spesifik. Virionnya mengandung DNA beruntai ganda dalam jumlah yang signifikan dan praktiknya berbeda, memiliki amplop dan bulat sampai pleomorfis dengan diameter sekitar 80-100 nm. Spesies dari genus ini yaitu Simian formivirus dan Human formivirus. Yang keempat yaitu penyakit yang disebabkan oleh Retroviridae, yaitu HIV. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika semakin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin melemah, sehingga rentan berbagai penyakit. Penyebab faktor resiko HIV.
Penyakit HIV disebabkan oleh virus HIV itu sendiri. Sesuai dengan nama penyakitnya, bila tidak diobati, HIV dapat semakin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Faktor resiko penyebaran HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, transfusi darah. Gejala HIV. Gejala yang menunjukkan stadium lanjut dari HIV itu sendiri yaitu kehilangan berat badan dengan cepat, batuk kering, demam atau berkeringat pada malam hari, kelelahan, diare berkepanjangan, depresi serta gangguan saraf. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang sering disebut AIDS. Yang kelima yaitu diagnosa dan tahapan diagnosa HIV. Penanganan awal yaitu dengan diagnosa untuk mendeteksi apakah seseorang tersebut terinfeksi HIV. Diagnosis HIV ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Jenis pemeriksaan laboratorium HIV dapat berupa tes serologi dan tes virologis. Tahapan diagnosa HIV yaitu sebagai berikut. Step yang pertama yaitu konseling. Step yang kedua yaitu anamnesis. Step yang ketiga yaitu pemeriksaan fisik. Step yang keempat yaitu diagnostik teks. Step yang kelima yaitu diagnostik penunjang. Yang keenam yaitu pengobatan dan pencegahan HIV. Pengobatan HIV. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Pencegahan HIV. Yang pertama yaitu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Yang kedua yaitu tidak bergonta-ganti pasangan seksual. Yang ketiga yaitu menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang keempat yaitu menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis yang suntik. Yang kelima yaitu mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularannya, pencegahan dan pengobatan terutama bagi anak remaja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.